total itu di kisaran kalau 2021 kan lebaran bulan tujuan ya. Itu sebelum lebaran lah, berarti bulan 6. Sampai bulan 6 itu berhenti dan menyisakan hutang itu kurang lebih 245 juta. Waduh. Dan baru lunas tuh tahun kemarin, Bang. Akhir tahun kemarin baru lunas, Bang. Itu sangat menyakitkan. Nah. Sangat-sangat menyakitkan banget gitu loh. Ini alhamdulillah supervisor lah, supervisor lapangan gitu kan. Yang dimana tiap minggunya itu dapat asupan dari mandor. Setiap opnam itu pasti ada asupan. Nah, jadi gue ini merasakan perihnya kerja di luar kota tanpa adanya hasil. Jadi gue ini udah nggak berpikir gue ini hasil. Dan alhamdulillahnya banget gitu ya. Istri itu nerima karena sebelum nikah itu gue di 2021 gue ngomong sama istri begini, calon nih Mas. Aku mau nikahin kamu, tapi kan kamu tahu aku mau nikahin kamu, tapi kan kamu tahu kondisi aku. Kalau kamu nikah sama aku, kita ini bukan mulai dari nol, tapi kita ini mulai dari minus. Dan alhamdulillahnya ya Allah turunkan bidadari yang benar-benar aku terima kamu apa adanya. Masya aku support Allah. kamu asal kamu mau berubah ke depannya. Masya Allah. Istimewa. Itu rahmat benar-benar Tuhan. Jadi nah, jadi ya katakanlah itu memang benar-benar perempuan yang bisa menerima kita apa adanya ya. Menerima kita bukan kita membangun dari nol lagi, tapi kita membangun dari minus. Nah, itu sebuah mungkin kebanggaan tersendiri dan benar-benar support system yang sangat-sangat dahsyat lah, itulah intinya. Akhirnya kita nikah sebelum gua melaksanakan kerja keluar kota, gua nikahin dia dulu. Sampai dia tuh rela gitu, maksudnya dinafkahi seadanya gitu kan, sampai dia terima dinafkahi seadanya. Akhirnya sampai kemarin pun alhamdulillah ya, sekarang udah anak satu sama istri, lahiran di 2022 di bulan 5. Dan itu pun mikirin ke kita mungkin berubah menjadi lebih baik dan terus nggak mikirin itu lahiran dari mana gitu kan. Karena apa? Karena tujuan saya kerja ini untuk membayar hutang. Karena utang ini sama saya nggak pikirin, tapi saya bayar. Saya nggak sama sekali mikirin utang. Kuncinya utang tuh cuma satu, kuncinya dibayar. Jangan dipikirin. Kalau dipikirin yang ada nggak bakal dibayar. Dipikirin doang, bukan dibayar. Jadi akhirnya pas pada saat lahiran, karena kan punya riwayat sesar ya, anak pertama kan, gue nikahin janda juga kan. Dia pernah sesar anak pertama, jadi yang kedua juga harus sesar. Nah, akhirnya ada bos yang tahu bahwasanya gue ini punya istri lagi hamil dan 2 bulannya. Semua biaya alhamdulillah dibiayain. Alhamdulillah banget itu. Mungkin itu benar-benar suatu rezeki, Masya Allah, rezeki yang sangat-sangat ini ya, sangat nggak bisa diungkapin lah senangnya itu mah, Bang. Gak bisa diungkapin lah. Dulu punya anak sama yang pertama mantan kan gagal, jadi kan gue jatuhnya status duda tapi nggak punya anak. Nah, anak kan udah nggak ada tuh yang dari istri yang pertama. Jadi kebetulan ini jatuhnya dikaruniai anak yang pertama, bener-bener suatu rezeki. Bahkan sampai lahiran pun 1% pun Bang saya nggak ngeluarin dana itu. Biaya lahirannya itu kurang lebih ya, waktu itu di Mayapada sesarnya udah eras kurang lebih 60 jutaan. Dan itu memang semua supportnya dari PM, dari mandor-mandor juga banyak, dari teman-teman SPP juga waktu itu. Nah, akhirnya berterima kasih banget. Dan di tahun gue berhenti itu yang mungkin juga jadi apa ya, yang jadi penolong gue ini ya, gue juga sering ngebilangin teman-teman gue bahwasanya lu nggak usah dong main judi gitu lah.
rumus judi itu simple, semua sama, menang kalah sama dengan kalah, udah sama aja. Jadi lu nggak usah lah main judi, nggak usah main-main begituan, nggak usah lu pengen kenal begituan. Gua nih yang udah kepuruk, kehancuran tuh udah ada gitu, udah pernah ngerasain. Jangan sampai lu orang sama seperti apa yang gua rasain. Jadi makin perlahan makin kesini mungkin speak up gua di apa namanya di lingkungan sendiri, alhamdulillahnya diterima dengan baik gitu. Jadi sampai ketemulah akhirnya banyak ya kan scroll TikTok, ketemu PP, CP dan PH ya sebuah inspirasi gue juga bang. Karena itu sebenarnya pertanyaan gue tuh pengen bertanya kesan dan apa aja gitu kan, karena kan gue ini kan baru di dunia membuka room edukasi seperti ini, jadi pengen kiranya tuh berbagi pengalaman bagaimana sih bang menghadapi kendala yang seperti ini, bagaimana sih bang tanggapannya untuk orang-orang yang seperti ini. Jadi pengen sedikit banyaknya juga belajar dari teman-teman yang udah lama nih di bidang room edukasi seperti ini untuk menambah wawasan. Ya intinya poinnya sih sama aja ya, cerita penjudi itu kan sebenarnya siklusnya sama, cuman algoritmanya aja yang berbeda, tipe kehancurannya aja yang berbeda. Jadi cuman gue pesen sama teman-teman juga, sama lingkungan gue juga, ya jangan sampai mereka orang merasakan apa yang saya rasakan. Itu aja sih maksudnya. Betul. Pokoknya sehancur-hancurnya orang mungkin, aduh. Intinya mah satu bang poinnya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang negatif, apalagi sampai udah kehancuran iman ya, melakukan pemikiran untuk menghilangkan sebuah nyawa. Waduh itu amit-amit aja bang baik. Bahaya. Aduh. Jadi poinnya gitu aja, cerita saya singkat seperti itu ya. Intinya menang berapapun, menang sebesar apapun itu tidak akan menjadikan kita apa-apa, dan itu pun bakalan habis juga, dan habisnya pun juga. Jadi jangan pernah mengharapkan sesuatu hal yang tidak pasti, jangan pernah mengharapkan dari seseorang, karena mengharap dari seseorang itu ketika tidak sesuai ekspektasi sangat menyakitkan. Lebih baik kita mengharap kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita kehidupan. Itu aja.